Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih menerangkan tentang Nabi Isa. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah mensifatkan Dajjal dan fitnah-fitnah yang diperbuat oleh Dajjal. Sesungguhnya tidak ada daerah di bumi ini kecuali akan dimasuki Dajjal dan diinjak oleh Dajjal, termasuk Pasuruan tembok. Semua kecuali Mekah dan Madinah. Padahal diriwayatkan Dajjal ini cuma 40 hari di bumi ini. Tapi dalam 40 hari Dajjal ini sudah keliling semuanya, melebihi daripada kelilingnya calon DPR dan calon presiden untuk cari dukungan. Masuk semua daerah kecuali Makkah dan Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kenapa? Tidak ada lorong di kota Makkah dan Madinah kecuali ada malaikat yang udah siap menghalangi, menghadang. Nah, kalau malaikat ngelawan siapapun, siapa bisa ngalahkan? Akhirnya si Dajjal ini mengambil posisi ada di Duraibil Ahmar, ada di sekitar satu lembah atau satu pegunungan yang tandus di dekat kota Mekah. Di situ si Dajjal bersama pasukannya menunggu keluarnya orang yang beriman dari Mekah dan Madinah. Dan Mekah dan Madinah untuk membersihkan daripada orang-orang munafik saat itu dibuat 3 goncangan yang sangat berat. Ada gempa atau lindu gitu. 3 kali. Orang yang mukmin tetap bertahan, nggak mau keluar dari Mekah dan Madinah. Orang yang munafik lebih baik menyelamatkan diri. Keluar langsung ditangkap Dajjal. Misinya Dajjal yaitu mengkafirkan orang. Artinya orang yang beriman kepada Allah dia paksakan untuk mengakui dia sebagai Tuhan. Kalau tidak, maka dia Dajjal ini akan memasukkan ke nerakanya. Kalau memang dia mengakui bahwa Dajjal itu sebagai Tuhannya, dia akan memasukkan orang itu ke surganya. Jadi saktinya Dajjal ini hebat luar biasa. Karena itu hati-hati kalau ada orang cenderung sama sakti-saktian, keluar Dajjal, wah jangan-jangan nyembah Dajjal itu orang. Akhirnya benar-benar kota Mekah dan kota Madinah bersih daripada orang-orang yang munafik. Yang tinggal benar-benar orang yang sempurna keimanannya dan mantap keimanannya. Hari itu disebut Yaumul Khalas, hari pembersihan, hari pemurnian. Kemudian seorang sahabiyah, perempuan sahabat, tanya kepada Rasulullah, yaitu Syarik binti Abil Akar, ya Rasulullah, ainal Arab? Saat itu mana orang Arab? Orang Arab itu gimana saat itu? Jeddah dimasuki, Kuwait dimasuki, semuanya dimasuki. Mana orang Arab? Maka Nabi menyatakan orang Arab tinggal
sedikit. Kebanyakan mereka tinggalnya ada di Baitul Maqdis. Jadi nanti pusat Islam itu di Baitul Maqdis. Imam Mahdi ada di sana nanti. Ada di Baitul Maqdis. Ini satu kabar bahwa insya Allah Baitul Maqdis dikuasai umat Islam nantinya. Pemimpin mereka rajulun soleh, kata Nabi. Seorang yang soleh. Ketika waktu masuk maghrib, coba dimatikan. Ketika masuk maghrib, maka dikumandangkan adzan maghrib dan qomat untuk sholat maghrib. Imam rajul soleh daripada umat Muhammad ini masuk, akan memulai sholat. Turunlah Nabi Isa. Ketika turun Nabi Isa, bukan sholat maghrib, sholat subuh nih ya, sholat subuh maaf. Ketika turun Nabi Isa, semua orang riuh menyambut Nabi Isa. Akhirnya si imam ini tahu bahwa Nabi Isa turun yang sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah. Mereka mundur dari posisi imam untuk supaya Nabi Isa maju menjadi imam. Maka Nabi Isa memegang pundaknya sambil merintahkan tetap untuk maju. Tagaddam fasalli fa innaha laka uqimat. Ini sholat sekarang udah diqomati dan sudah kamu yang harus jadi imam. Maka sholatlah. Terjadi sholat subuh saat itu. Nabi Isa menjadi makmum dan yang menjadi imam adalah seorang soleh daripada umatnya Rasulullah SAW. Yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum, kata dalam riwayat Muslim. Bakal akan turun Nabi Isa bin Maryam dan ketika sholat imamnya adalah dari golongan kamu wahai umat Muhammad. Namanya yang disebut Al-Imam Al-Mahdi. Ismuhu ka ismi wa ismu abihi ka ismi abi. Namanya seperti namanya Nabi Muhammad. Nama ayahnya seperti ayahnya Nabi Muhammad bin Abdullah. Kemudian ketika ada di Baitul Maqdis, saat itu dikepung sama Dajjal. Jadi Dajjal ini mencari siapapun orang beriman, paksa untuk jadi orang yang percaya dan mengimani kepada dia. Kalau enggak, disiksa habis-habisan. Sehingga orang beriman melarikan diri. Ada yang ke gunung-gunung, ada masuk ke gua-gua, ada ke hutan belantara. Markas Islam ada di Baitul Maqdis. Makkah Madinah dilindungi oleh Allah. Mempersiapkan untuk menyerang Baitul Maqdis. Waktu itu Dajjal dengan diikuti orang Yahudi. Saat itu masih ada orang Yahudi. 70.000 pasukan Yahudi. Pasukan Yahudi. Maka ketika Nabi Isa memimpin untuk berperang saat itu bersama Imam Mahdi, melihat Nabi Isa, Dajjal yang asalnya congkaknya setengah mati, Satri Mondragono langsung luntur kesaktiannya. Langsung si Dajjal tadi itu ibarat garam yang kena air meleleh. Artinya dia nggak berdaya, nggak sakti lagi, nggak prakasa lagi. Dan disitulah Nabi Isa menyatakan, innali fika darbah la yasbiquni biha. Aku mempunyai satu pukulan yang tidak mungkin ada orang
yang memukul kecuali aku kepada kamu wahai Dajjal, dan itulah kematian kamu. Dikejar itu Dajjal sampai masuk ada di Lut, daerah Lut. Disitulah terbunuh si Dajjal dan hancurlah pasukan Dajjal dari golongan orang Yahudi. Kemudian Nabi kemudian kaum mukminin mengejar mereka. Ketahuilah disitulah kemenangan Islam dan hancurnya Bani Israel. Orang-orang Yahudi dikejar-kejar sampai di antara mereka sembunyi ada di pohon atau sembunyi ada di batu. Maka pohon dan batu itu membantu orang Islam menyatakan, Muslim, di belakangku orang Yahudi, bunuh. Gak berkutik sudah mereka. Illal ghargadah, kecuali pohon ghargad. Nah, pohon ghargad ini macam-macam yang mengartikan, ada yang mengartikan itu cemara, ada macam-macam. Ada pohon ghargad itu pohon yang ada duri. Karena itu adalah pohon piaraan orang-orang Yahudi. Dajjal ini siapa ya? Apakah raksasa? Enggak, Dajjal manusia. Cuma manusia yang dikasih kelebihan oleh Allah, tapi bukan menjadi satu kemuliaannya, istidraj, yang membuat dia tadi semakin congkak, semakin sombong, sampai mengaku dirinya adalah Tuhan. Wah, saktinya hebat. Karena itu jangan Anda ini cenderung sama sakta-saktian doai. Istiqomah itu yang harus didahulukan. Kadang-kadang Dajjal tadi itu dibantu sama iblis dan setan. Jadi luwe hebat teko David Copperfield, atau lebih hebat dengan si Baba apa yang di Sai Baba yang ada di India. Nanti misal kamu cinta sama siapa? Cinta sama bapak kamu, cinta sama kiai kamu, cinta. Mana kuburannya? Ini. Disuruh bangun sama Dajjal. Bangun. Bapak kamu bangun, emak kamu bangun, kiai kamu bangun. Tapi sebenarnya itu adalah setan dalam gambarnya. Dia menyatakan, kau nggak tahu kami disiksa di kubur, salah, menemu Tuhan, ini Tuhannya kamu, Tuhan ampuni saya. Karena itu banyak orang yang murtad dan menyembah Dajjal. Dajjal itu bagi-bagi roti tidak pakai pabrik, cukup dengan tangannya keluar gandum-gandum itu, cukup dengan tangannya keluar nanti gula-gula itu. Karena itu kalau orang cenderung dengan kesaktian, bahaya itu. Kalau ketemu Dajjal itu, bisa kan warawali Dajjal itu. Padahal musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini bisa kita ambil beberapa faedah, poin dan kesimpulan. Pertama, peperangan terus akan terjadi, saudara. Terus akan terjadi sampai keluar Nabi Isa, baru di situ kedamaian yang ada. Baru di situ kedamaian yang ada. Jadi perang terus, ini perang terus yakturul haraj. Jangan anggap akan bisa diselesaikan sama PBB, nggak iso. Ini terus ini. Sampai nanti keluar Mahdi, Islam jaya, perang tapi terus. Terus keluar Dajjal, kacau lagi. Terus turun Nabi Isa, menang lagi umat Islam, udah damai. Kemarin sudah diterangkan kan? Saking amannya, bukan hanya dirasakan oleh manusia, antara domba dan serigala
bisa berdampingan. Antara sapi dan macan bisa akrab. Antara unta dan singa bisa berkeliaran bersama. Saking amannya. Di sini kita harus mengerti bahwa aman itu adalah karena pemimpin. Aman itu bukan karena keamanan, tapi karena pemimpin. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil akan membuat daerah tadi itu aman. Pemimpin maling, ya banyak maling berarti. Pemimpin tidak jujur, ya berarti banyak pengkhianatan. Pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik akan membuat daerah tadi itu aman, saudara. Tergantung pemimpin. Jangan dibuatkan pos keamanan per titik, per kampung, saudara. Buat pos keamanan per rumah kalau perlu. Kira-kira aman. Kalau pemimpinnya tidak amanat, kalau pemimpinnya tidak orang yang soleh, nggak mungkin akan bisa aman. Nggak usah dijaga. Tapi kalau pemimpinnya orang soleh, aman insya Allah. Dan itu terjadi zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu terjadi nanti ada di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa. Karena itulah cari pemimpin, cari pemimpin yang soleh. Duduk sing ngekek duit saya ketewu. Kalau kamu yang cari pemimpin yang begitu, kamu yang akan tertekan, kamu yang akan diperes nantinya. Faedah yang berikutnya yang lainnya. Yang ditakuti sama orang-orang yang jahat itu adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Orang-orang yang menegakkan kebenaran, itu yang ditakuti. Anda lihat bagaimana terjadinya kedoliman yang ada di atas dunia ini. Itu akan bisa diatasi oleh orang yang takwa, oleh orang yang tegas, oleh orang yang membela kebenaran nantinya. Bukan dengan senjata sebetulnya. Senjata itu hanya menjadi alat, tapi alat itu akan sia-sia kalau memang yang membawa alat tadi itu bukan orang benar. Contoh, bawa tembak dan brand, tapi orang yang membawa tadi itu adalah karena materi. Dia akan nembak bukan musuh yang menghasilkan duit. Apalagi untuk yang bawa nembak itu dia bayar. Pokoknya siapa caranya saya bawa pistol, bawa brand. Padahal belum terlatih, akhirnya yang ditembak koncone dhewe pokoknya metu peluru. Karena itu harus orang yang sebenarnya. Kalau seandainya yang ditugaskan keamanan benar-benar dia mau mengamankan, bukan karena materi, bukan karena tendensi, aman, ndak kira ono sing wani. Tapi berhubung kurang benar, ya tetap aja kecolongan. Tetap ada curanmor, masih ada pinggiri polsek, masih ada pinggiri polres. Tetap aja terjadi pembunuhan, walaupun ada di halayak ramai. Kenapa? Kurang benar
cari yang benar. Berikutnya, dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan, jangan Anda gandrung dengan kesaktian, tapi carilah keistiqomahan. Saking gendenge ambek sakti, dolek sing ndak setengah sampel di warawali nantinya. Rambutnya panjang, wali. Kenapa? Silet tidak mempan. Kukunya panjang, silet tidak mempan. Kenapa? Bukan kukunya yang putung, siletnya yang putung. Rambutnya panjang, gutingnya nggak mempan. Nggak usah cari model begitu. Cari orang yang istiqomahnya bagus. Kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena kalau dibacok tidak mempan, Pak. Kemuliaan di sisi Allah itu bisa diterima, bisa dicapai, bukan kalau dibakar itu nggak hangus. Kemuliaan di sisi Allah kalau kamu tadi itu melaksanakan perintah Allah dengan bagus, meningkatkan yang sunnah dengan baik, dan meninggalkan yang haram sejauh-jauhnya. Itulah kemuliaan dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling keramat, yang paling mulia, yang paling takwa. Lah kalau karena kejadian-kejadian model begitu dia menjadi orang yang paling keramat, yo Simbat paling keramat. Nggak usah cari model begitu. Oh, Simbat itu dikasih apa namanya? Lading, dikasih apa? Pancing itu, seperti pancing itu. Kulitnya kemudian dieret ke atas, gak bobo. Tapi kalau Sayyidina Umar ditusuk pas lagi sholat mempan. Sayyidina Utsman ditombak mempan. Sayyidina Ali disuduk mempan. Sayyidina Hasan diracun mempan. Sayyidina Husain disembelih mempan. Sahabat banyak, Sayyidina Hamzah mempan, Nabi Zakaria mempan, Nabi Yahya mempan. Oh, berarti keramatan Simbat gitu. Hati-hati, Anda jangan cenderung model ngono. Saking hebatnya, luar biasa usahanya, kepingin ketemu jin. Wiritan kepingin ketemu jin. Lu ada apa? Ketemu jin tadi. Toleh ono orang wali, cari orang yang istiqomah, minta doa. Kok kepingin ketemu jin? Jin ini melenak mikon. Hati-hati, ini banyak terjadi dan ini kadang-kadang menjadi satu yang hebat. Satu yang hebat, enggak. Kita enggak butuh orang-orang begitu. Kita tidak memerlukan orang yang bisa menjadikan daun jadi duit. Kita enggak memerlukan orang yang menyatakan yang bisa membuat air ini jadi susu. Kita tidak memerlukan orang yang bisa menjadikan batu menjadi emas. Kita perlu orang yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kita perlu orang-orang yang bisa ngajak masyarakat ini bisa rajin berjamaah di masjid. Kita memerlukan orang yang bisa membina orang-orang yang bermaksiat sehingga menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo ndolek sing ndak-ndak kon. Akhire wong kompros kon wara wajdub. Karena itu mari kita kembali lagi kepada yang benar. Ini lihat nanti Dajjal itu nanti akan tampil dengan model begitu. Dajjal itu akan tampil model begitu nantinya.
Aneh-aneh Dajjal itu nanti. Kejadiannya luar biasa dan itu diistidrat oleh Allah. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun dulu itu, sakti Pak Fir'aun itu. Tapi istidraj. Sakti. Orang-orang kalau sudah petani-petani itu kalau sudah sawahnya kering, tidak ada air, Sungai Nil waktu itu habis airnya, tidak bisa mengairi sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka, dan datang kepada Fir'aun, Tuhan kita perlu air, cuma sungainya nggak ada air, gimana? Bikin surat dok, air datanglah kamu karena hamba-hambaku memerlukan. Bikin surat nolak teko banyu. Nah kalau orang tadi itu simpatik dengan sakti-saktian, benar Tuhan teman. Tapi itu semuanya kadang-kadang Allah berikan kepada orang yang jahat, orang yang maksiat, itu semata-mata adalah untuk membuat dia semakin congkak. Wa umli lahum inna kaidi matin. Itu adalah sebagai bentuk Allah memperdaya dia supaya dia semakin merasa hebat. Bayangkan Fir'aun ini 400 atau 500 tahun umurnya, ngeluh tidak tahu, mules tidak tahu, gak pernah sakit sama sekali, untune bebek, kekuatannya gak pernah melemah, tetap kuat, tetap hebat, semua keinginannya ada, bisa dicapai. Selama itu loh, nggak tahu mules, ngeden nggak tahu. Dan punya kelebihan. Fir'aun itu makan apapun, minum apapun, tidak membuang hajat kecuali 40 hari sekali. Tapi setelah melihat mukjizatnya Nabi Isa, yaitu ular. Ular itu bukan ular sanca atau ular piton, bukan. Ular gedenya istananya Fir'aun. Lincahnya setengah mati, mendekat sama Fir'aun, kaget, shock, akhirnya mencret 40 kali sehari. Karena itu hati-hati. Tetap ukurannya adalah iman. Kalau Anda tidak ukuran sama iman, engkau percaya sama yang Anda. Itu paranormal. Itu para bukan paranormal, para enggak normal itu. Enggak usah ngikuti gitu-gitu. Ikuti orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang ibadahnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan orang begitu, lazimi. Jadi tugasnya kamu ini sebenarnya cari guru yang bisa membimbing kamu untuk mempunyai hati yang baik, guru yang bisa membimbing kamu untuk kamu menjadi orang yang taat kepada Allah, guru yang bisa membimbing kamu menjadi orang yang bertobat daripada segala kemaksiatan kepada Allah. Kalau kamu mendapatkan itu, lazimi, ikuti petunjuk-petunjuk dan bimbingannya. Kalau belum kamu mendapati itu, baca kitab-kitab yang bisa membimbing kamu ke sana. Sambil diniati, mudah-mudahan dengan harapan, mudah-mudahan Allah menemukan orang-orang yang bisa membimbing kamu. Ojo ndolek dukun di sing paling pas. Akhirnya ngeracun nanti kamu. Jimat anti celurit ono, jimat anti keris tombak ada. Coba kalau orang begitu, ambilkan paku tutur, lebokno kupingi jejeken, mandi ya benda, ayo
Lendak lebokno irunge kejron. Udahlah, kalau sudah waktunya ajal datang saudara, jangan pakai senjata. Dengan nyamuk demam berdarah mati, dengan racunnya laba-laba bisa mati. Kalau sudah waktu ajal datang tadi itu, dengan sengatan ular bisa mati. Kadang-kadang tidak pakai nyamuk, tidak pakai apa, mati dewi. Kenapa? Diambung truk. Itu semuanya udah ditentukan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia dari itu tidak mengerti apa yang ia perbuat esok hari. Rencana-rencana banyak, tapi kadang-kadang kafan akan membungkus dia esok hari. Dan manusia tidak tahu di mana dia mati. Dia tidak bisa menentukan mati saya ada dalam rumah. Kadang-kadang tergeletak ada di jalan raya. Kadang-kadang juga ada di rel sepur. Kadang-kadang di rumah sakit. Kadang-kadang ada di stadion lagi olahraga mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Karena itu jadilah orang yang soleh dimanapun kamu, kedatangan ajal apapun matinya kamu tetap menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatmul Quran besok malam di Pondok Pesantren Salafiyah Kiai Haji Abdul Hamid. Tidak disediakan kendaraan. Karena itu berangkat sendiri, tapi tetap patuh dengan aturan lalu lintas. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin. Amin Allahumma amin.